Selamat datang di sesi kuliah online untuk mata kuliah analisis numerik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode finite difference. Ya, metode ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan partial differential equation, dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada kelas persamaan parabolik. Sedikit review tentang persamaan diferensial parsial. Tentu sesuai namanya, persamaan diferensial parsial merupakan persamaan yang sebagian atau semua suku-sukunya merupakan turunan parsial dari suatu fungsi. Anda bisa lihat sendiri nih contoh-contohnya ya. Jadi seperti yang Anda lihat, suku-sukunya merupakan turunan parsial dari U. Apakah dia turunan terhadap X atau turunan terhadap Y? Ya, jadi di sini tentu U merupakan fungsi X dan Y. Nah, orde dari persamaannya, dari persamaan diferensial ini tentu tergantung dari orde turunannya yang paling tinggi. Kalau turunannya yang paling tinggi itu turunan kedua, ya seperti ini. Ini jadi ordenya 2. Ya, kalau turunan ketiga seperti ini, tentu ini ordenya 3. Satu lagi klasifikasinya adalah apakah persamaan ini linear atau non-linear. Nah, ini tentu bisa dilihat. Yang paling mudah dari contoh saja. Kalau yang 2 awal ini, tentu ini linear ya, karena koefisiennya linear untuk masing-masing sukunya. Sedangkan yang ini jelas nih di sini, dia pangkat 3 di sini, jadinya non-linear. Yang ini juga karena ada U dikali U, dia jadinya U kuadrat ya. Tentu ini juga jadinya non-linear. Kalau kita perhatikan, banyak permasalahan engineering itu yang dimodelkan atau direpresentasikan dengan model matematis yang mengambil bentuk persamaan partial differential equation orde 2 yang linear. Oleh karena itu tentu kita akan memberikan fokus kepada bentuk persamaan ini. Jadi persamaan ini bentuknya, bentuk umumnya ini seperti yang ini ya. Jadi itu di situ ada, tentu ada koefisiennya, ada A, B, C, dan D. Dan jika kita mengambil bentuk PDE orde 2 linear, maka ABC-nya itu A, B, C ini dapat merupakan fungsi dari independent variabelnya ya. Apakah dia X ataupun Y. Sedangkan yang koefisien D-nya ini dapat mengambil bentuk sebagai fungsi dari independent ataupun dependent variabelnya. Jadi D ini bisa X, bisa Y, bisa U, ya, bisa turunannya juga. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa bagi-bagi lagi. Jadi kalau misalnya B kuadrat minus 4AC itu lebih kecil dari 0, ya, maka ini dikategorikan sebagai persamaan jenis eliptik. Ya, yang paling sederhana nanti bentuknya jadi seperti ini, Laplace equation. Kemudian kalau B kuadrat minus 4AC-nya sama dengan 0, ini jadinya kategori parabolik. Contoh yang paling sederhana dan tentu kita akan fokus di sesi kali ini nanti adalah persamaan heat conduction ya, untuk yang transient, yang berubah terhadap waktu. Nah, yang terakhir, kalau B kuadrat minus 4AC-nya lebih besar dari 0, ini dikategorikan sebagai persamaan hyperbolik. Nah, ini contohnya adalah persamaan gelombang. Nah, kalau kita sedikit review lebih detail ya untuk persamaan eliptik, ini contoh-contohnya ya. Jadi sekali lagi, persamaan
PDE eliptik ini, yang B kuadrat minus 4AC-nya lebih kecil dari 0, biasanya merepresentasikan suatu medan, ya. Jadi ini bisa medan temperatur, biasanya permasalahannya tentu steady ya, tidak berubah terhadap waktu. Kemudian kita ingin tahu medan temperatur dari suatu, katakanlah suatu permukaan seperti yang ini. Ya. Ini kita bisa cari distribusi temperatur di bidang tersebut. Atau juga bisa di bidang mekanika fluida, ini termasuk masalah-masalah potential flow. Jadi sekali lagi kita bisa cari potential field-nya dari fluida tersebut. Seperti ini contohnya. Permasalahan medan tentu saja yang kita familiar sehari-hari adalah medan listrik atau medan magnet misalnya. Ini adalah medan listrik atau distribusi medan listrik dari suatu tip konduktor. Nah, sekali lagi ini semua permasalahan steady, jadi dia tidak berubah terhadap waktu. Kemudian ini yang B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Ya, dikategorikan sebagai persamaan parabolik. Ini yang akan kita bahas secara lebih detail di sesi kali ini. Ya, jadi ini contohnya adalah persamaan konduksi ya, yang transien. Jadi katakanlah misalnya kita punya suatu batang, di sisi kiri itu dipanaskan, di sisi kanan didinginkan, kemudian kita lihat bagaimana distribusi temperatur sepanjang batang ini berubah terhadap waktu. Ya, jadi ini bentuk persamaannya nanti seperti ini, dikategorikan sebagai persamaan parabolik. Kemudian yang terakhir tadi, kalau B kuadrat minus 4AC-nya lebih besar dari 0, ini dikategorikan sebagai persamaan hyperbolik. Nah, ini permasalahan-permasalahan gelombang. Ya, bisa jadi gelombang di laut, atau mungkin yang paling populer tentu saja ini bentuk solusi dari Maxwell equation untuk persamaan gelombang elektromagnetik. Ya, jadi kira-kira pembagiannya seperti itu. Tapi sekali lagi untuk sesi kali ini kita akan fokus di sini, di persamaan parabolik. Sedangkan contoh yang akan kita gunakan adalah permasalahan perpindahan panas konduksi satu dimensi transien, ya, berubah terhadap waktu. Nah, mungkin ada baiknya sebelum kita masuk ke mekanisme metode numerik finite difference-nya untuk menyelesaikan PD parabolik ini, mari kita diskusikan dulu fenomena fisikanya, ya, apa yang terjadi, dan kemudian bagaimana kita memodelkan permasalahan ini sehingga kita mendapatkan persamaan PDE parabolik. Jadi ceritanya adalah ini kita punya suatu elemen, ya, berbentuk kubus. Dia panjangnya itu tiap rusuknya delta X, ya, delta Y, dan delta Z. Ya, jadi ini elemen yang menjadi sistem yang kita ingin analisa. Nah, kemudian ada panas masuk sebesar Qx. Jadi Q di koordinat X, ya. X itu maksudnya berarti di sini. Ya. Kemudian tentu ada yang masuk, terus kemudian ada juga yang keluar, yaitu Qx plus delta X. Jadi X ditambah delta X. Jadi Q di titik X plus delta X. Nah, tentu kalau misalnya energi atau Q yang masuk sama dengan Q yang keluar, tentu net yang tinggal di dalamnya adalah 0. Ini kondisi steady kalau seperti ini, ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, tentu akan ada net positif energi. Ya, jadi kalau misalnya kita biarkan
terus-menerus, maka energi yang ada dalam sistem tersebut maka akan menjadi semakin besar dengan berjalannya waktu. Sebaliknya, kalau misalnya energi yang masuk lebih kecil daripada energi yang keluar, maka akan ada net negatif energi. Energi dalam sistem tersebut akan semakin lama dengan berjalannya waktu akan menjadi semakin kecil. Kalau kita tuliskan secara matematis, ini akan menjadi Qx ya, delta Y delta Z ya, karena Q-nya ini dinormalisasi terhadap luas permukaan normal terhadap arah perpindahan panas atau arah Q-nya ya. Kemudian dia juga persatuan waktu. Jadi kalau kita ingin tahu energi yang masuk untuk span delta T tertentu, maka harus kita kalikan dengan delta T di situ ya. Terus kemudian yang keluar sama Qx delta X delta Y delta Z delta T ya, sama dengan delta X delta Y delta Z, ini volume ya. Kemudian kita kalikan dengan rho, massa jenisnya, sehingga kita dapat massa. Heat capacity ya, joule per kilogram per Kelvin ya. Jadi kenaikan temperaturnya. Jadi ini nanti adalah perubahan energi dalam yang dikandung oleh suatu sistem ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bagi semua dengan delta X, delta Y, delta Z ya, semuanya kita bagi, maka ini bentuknya akan menjadi Qx minus Qx plus delta X ya, dibagi delta X, karena ini kan term yang ada hanya delta Y dan delta Z, sama dengan rho C delta T kemudian delta T kecil, waktu pindah ke kanan. Kemudian ini kalau kita ambil limitnya ya, ini akan menjadi minus partial Q partial X sama dengan rho C partial T besar temperatur partial T kecil waktu ya. Kemudian kalau kita ambil dari literatur perpindahan panas, di mana Q itu sama dengan minus thermal conductivity dikalikan dengan gradien temperatur terhadap X ya. Kalau kita substitusikan Q ini ke sini, maka kita akan dapatkan K do kuadrat T dx kuadrat sama dengan rho C partial T partial T ya. Nah, ini kemudian kalau saya pindah rho C-nya ke sebelah kiri, maka dia akan menjadi K rho C D kuadrat do T kuadrat sama dengan partial T partial T kecil. Maka kita dapatkan heat conduction equation ya. Heat conduction equation untuk satu dimensi, karena ini untuk arah X saja ya. Nah, ini ada perbedaan notasi sedikit ya, mungkin supaya tidak bingung. Kalau Anda rujuk ke buku referensi kita untuk analisis numerik ini, buku Capra ya, maka Anda akan temukan di persamaan 30.1 Pak Capra ini merefer K dibagi rho C ini sebagai K saja. Jadi dia tuliskan persamaan heat conduction-nya ini untuk satu dimensi menjadi seperti ini
Tentu kalau misalnya nanti Anda lihat di referensi buku perpindahan panas seperti Incropera misalnya, supaya tidak bingung, K di sini bukan thermal conductivity, tapi K di sini adalah thermal diffusivity-nya. Ya. Thermal conductivity dibagi massa jenis dan heat capacity-nya. Ya, hanya sedikit detail kecil yang mungkin perlu Anda perhatikan supaya tidak bingung nanti. Oke, sekarang setelah kita dapatkan persamaannya ya, maka sekarang kita bisa melanjutkan ke metode numeriknya. Jadi ini kan kita sampai di sini ya. Ini persamaan yang ingin kita selesaikan. Kita ingin mendapatkan temperatur sebagai fungsi X dan T waktu. Ya. Sekarang mari kita lihat gambar ini ya. Jadi ini ada batang ya sepanjang L. Kemudian di kedua sisinya kita berikan boundary condition sebesar T. Jadi katakanlah saja yang di kiri itu temperatur panas H dan yang di kanan itu temperatur dingin TC-nya. Kemudian batang ini kita bagi menjadi beberapa segmen ya. Dan kemudian temperatur yang akan kita analisa dan nantinya dapatkan adalah temperatur di node-node yang ini tentu saja. Ya, jadi ini adalah node-node di mana kita akan menganalisa dan pada akhirnya mendapatkan temperaturnya. Nah, kemudian berguna untuk mengilustrasikan domain dari simulasi finite difference ini, yaitu yang ini, ya. Sumbu horizontalnya ini adalah koordinat X-nya. Ya, jadi masing-masing node di sini di sumbu horizontalnya ini ya, ini menandakan node-node di batang horizontal tadi. Ya, sekali lagi saya harus ingatkan bahwa ini kita kasusnya adalah satu dimensi. Ya, jadi hanya di arah X saja. Nah, kemudian sumbu vertikalnya itu adalah waktu. Ya, jadi gambar ini sebenarnya untuk node-node di T sama dengan 0, ini adalah kondisi ketika batang tersebut di T sama dengan 0. Ya. Kemudian di T selanjutnya berarti yang ini. T berikutnya yang ini. Atau bisa juga kita lihat, kita hanya lihat di node yang ini, tapi kita lihat dia di kondisi waktu 0, kondisi berikutnya, dan seterusnya. Jadi saya rasa sangat berguna untuk mengilustrasikan dan mengerti gambar sistem grid ini sebagai domain simulasi yang kita lakukan. Ya. Oke. Nah, metode finite difference yang pertama ini adalah metode eksplisit. Ya. Jadi ini persamaan PDI-nya yang tadi. Ya. Nah, kalau D kuadrat T, do kuadrat T, do X kuadrat ini kita bisa representasikan secara numerik mengikuti center finite divided difference. Ya. Kalau yang ini partial T ini bisa kita representasikan secara numerik mengikuti forward finite divided difference. Ya, silakan dilihat lagi bab 23 tentang diferensiasi numerik. Jadi ini dalam bentuk numerik jadinya seperti ini. Ya, kalau kita substitusikan ke atas jadinya gini. Nah, kalau kita definisikan lambda sebagai K delta T dibagi delta X kuadrat, maka kita bisa sederhanakan lebih lanjut menjadi bentuk yang ini. Nah, ini sistem grid yang merepresentasikan metode eksplisit. Nah, tanda bulat, ya bulat nih, ya bulat, itu untuk yang berhubungan dengan persamaan di domain ruang, space. Jadi berhubungan dengan persamaan yang ini. Yang tanda silang
itu berhubungan dengan persamaan di domain waktu yang ini. Ya. Nah, lebih lanjut kalau kita merujuk ke persamaan yang ini kita bisa warnai saja ya supaya lebih jelas. Yang merah ini X I-1 tapi di waktu TL ini merah dia. Merah ini yang ini. Ya. Kemudian yang orange yang ini yang ini. Kemudian yang hijau yang ini adalah yang ini, ya kan? Dan sama dengan yang ini. Kemudian yang biru hasilnya itu yang ini. Jadi dapat dikatakan ya, menggunakan metode eksplisit ini kita menggunakan data temperatur di waktu TL. Nah, temperatur di waktu TL ini kita bisa memprediksi temperatur di waktu selanjutnya, TL plus 1. Gitu kira-kira metode eksplisit. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita gunakan contoh saja. Ini yang ada di buku. Ya, jadi permasalahannya adalah kita diberikan suatu batang tipis sepanjang 10 cm, sudah diberikan thermal diffusivity-nya, kemudian panjang segmennya 2 cm, sedangkan time step-nya 0,1 second. Ya. Nah, kemudian boundary condition-nya itu diberitahu di sebelah kiri 100 derajat Celcius, sedangkan sebelah kanan nanti 50 derajat Celcius. Kemudian kondisi awalnya ya untuk node-node yang interior itu adalah temperaturnya sama dengan 0. Yang ini. Ya. Ini kalau kita gambar skematiknya, maka kita bisa gambar sekarang ini ada batang pipi. Panjangnya 10 cm. Kemudian di sisi kiri ini kondisi batasnya di fix 100 derajat Celcius. Di sisi kanan di fix 50 derajat Celcius. Kemudian ini dibagi menjadi segmen-segmen ya, menjadi 5 segmen. Masing-masing segmennya 2 cm. Jadi di sini ada node interior pertama, kedua, 3, keempat. Ini delta X sama dengan 2 cm. Nah, kemudian ini kalau saya gambar sistem gridnya seperti tadi ya. X, ini T, untuk supaya jelas buat kita semua. Ini node pertama, 2, 3, 4. Ini kondisi batas. Sama ini juga kondisi batas. Ya, saya akan gambar kondisi batasnya dengan warna merah. Nah, kemudian di T berikutnya, maka tadi kan delta T-nya 0,1. Ya, jadi kalau misalnya ini untuk T sama dengan 0, T sama dengan 0 ya di kondisi awal, ini semua yang interior node-nya temperaturnya sama dengan 0. Ya, jadi kita udah tahu kondisi batas yang merah, dan interior node-nya kita, initial condition-nya kita juga tahu. Nah, sekarang tugasnya adalah mencari untuk waktu selanjutnya di T sama dengan 0,1. Katakanlah di sini ya. Tapi sekali lagi, kondisi batas kan kita fix. Ya, ini selalu 100. Yang ini selalu 50. Kemudian sekarang menggunakan metode eksplisit ini, berapa temperatur di sini
di sini, dan di sini. Nah, saya akan kembali ke slide sebelumnya ya. Nah, ini kan tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk kalau kita gunakan metode eksplisit ini, maka kita menggunakan data-data di T awal atau di T L ya, ini untuk menghitung temperatur di T selanjutnya. Kalau begitu, menggunakan formulasi ini ya, kembali ke slide permasalahan kita ini. Kita gunakan saja biru ya. Kalau saya ingin menghitung node yang ini, temperatur node yang ini, maka saya memerlukan node-node di temperatur ini, dan ini. Ya nggak? Yang kita semua sudah tahu. Yang merah ini di awal tadi 100. Ini 0, ini 0. Dan kita bisa tuliskan ya. Kalau begitu juga selanjutnya sekarang. Untuk sekarang yang kedua nih, yang biru yang kedua yang saya gambar ini. Ini berarti saya butuh temperatur di sini, dan di sini. Ya. Dan selanjutnya temperatur yang di node ketiga sekarang. Berarti saya butuh temperatur di sini, dan di sini. Terakhir, temperatur yang ini, saya butuh temperatur di sini, dan di sini. Sekali lagi yang interior node-nya, semuanya ini temperaturnya adalah 0, 0, 0, 0. Sedangkan ini kita tahu 50, yang ini 100. Ya. Dan kita gunakan persamaan yang ini. Ya, kalau saya tuliskan secara matematis, maka saya akan mendapatkan temperatur yang ini. Ya, ini adalah T11. Yang subscript di bawah itu untuk indeks di X-nya. Ya, sedangkan yang superscript yang di atas itu indeks waktunya. Ya, jadi ini kan node ke-1 ya, di indeks waktu ke-1 juga. Mulainya sekali lagi dari 0 ya biasanya. Jadi dapatlah dia yang ini. Seperti yang saya katakan tadi. Ini berarti 0,20875 ini adalah lambdanya ya. Kemudian 0 yang pertama ini adalah titik yang ini. 0 yang kedua ini adalah titik yang ini. 100 adalah titik yang ini. Sama juga kemudian untuk yang di indeks yang di sini. Ini T21 sekarang. Berarti saya butuh semuanya 0 sekarang kan, karena ini 0, 0, 0. Begitu juga yang T31, T41 semuanya mengikuti. Ya. Jadi Anda bisa langsung tahu temperatur di sini berapa dari 3 data point ini. Ini berapa dari 3 data point ini, dan begitu seterusnya. Ini makanya dikatakan metode eksplisit, karena Anda bisa langsung tahu ya dari data-data yang Anda sudah miliki dari awal. Jadi dari boundary condition dan dari initial condition-nya. Begitu pula untuk T selanjutnya ya. Jadi sekarang berikutnya adalah T 0,2 ya. Dari data-data di T 0,1 kita bisa tahu di sini, kalau saya tuliskan indeksnya berarti ini adalah T12, T22, T23, 23, T24.
ya. Dan kemudian sekali lagi boundary conditionnya jangan lupa ini selalu 100, ini selalu 50. Kalau kita tuliskan, maka kita akan mendapatkan yang ini, ya. Dan begitu juga seterusnya. Tadi T sama dengan 0,2, selanjutnya 0,3, 0,4, dan seterusnya. Kalau kita plot hasilnya, maka kita akan mendapatkan gambar ini. Ini distribusi temperatur, ya, sekali lagi sumbu Y, temperatur. Ini adalah X, ya. Sekali lagi ini 10 berarti panjangnya batang yang kita analisa. Kemudian segmen batang ini adalah 2 cm. Sedangkan time step yang kita gunakan adalah 0,1. Dan ini ada 4 dataset yang dipresentasikan. Ini untuk T sama dengan 3 second, T 6 second, 9 second, dan 12 second. Jadi Anda bisa lihat dia perlahan-lahan naik. Kalau saya mau gambarkan kondisi awalnya adalah tentu saja kita gunakan warna merah misalnya, ya. Ini berarti masih sama, kondisi batas selalu. Tapi di awal tadi kita mulai di sini. Ya, semuanya sama dengan 0. Ini untuk jadi gambarnya kira-kira kan gini, gini, dan gini. Ini untuk T sama dengan 0. Kemudian dia berevolusi sampai T sama dengan 12, ya. Yang dipresentasikan di sini. Dia jadi yang ini. Nah, ini terus kalau kita hitung sampai steady state, tentu saja dia akan jadi garis lurus. Panas yang masuk sama dengan panas yang keluar. Jadi, dan panas mengalir dari temperatur tinggi 100 ke temperatur yang lebih rendah 50. Nah, walaupun metode eksplisit ini sangat simpel, ya, tapi ternyata ada limitasinya. Ya, jadi limitasinya itu yang pertama adalah dari nilai lambda yang kita gunakan. Jadi lambda itu kita ingat-ingat lagi, lambda adalah K dikali delta T atau time step-nya dibagi dengan delta X, panjang segmennya kuadrat. Ya. Nah, kalau misalnya lambdanya itu lebih besar dari setengah, maka yang akan terjadi adalah dia akan divergent solusinya dan akan berosilasi. Ini contohnya di sini. Ya. Jadi dia di T6 dia masih di bawah, 12 naik, nanti 18 turun lagi, terus dia berosilasi. Tidak nggak convergent nanti, ya. Nah, untuk supaya memastikan bahwa hasilnya itu nanti convergent dan stabil, maka rule of thumb-nya yang pertama adalah lambdanya ini harus diset lebih kecil atau sama dengan setengah. Ya. Jadi kalau dia lebih kecil atau sama dengan setengah, maka hasilnya itu akan convergent dan stable, tapi dia masih berosilasi. Nah, kalau mau yang lebih baik lagi, maka lambdanya harus diset lebih kecil atau sama dengan 1/4. Nah, kalau seperti ini, maka nanti dalam prosesnya dia akan convergent dan stabil dan tidak berosilasi lagi. Konsekuensinya, untuk memenuhi syarat ini, apakah lambda lebih kecil dari setengah atau lebih kecil dari 1/4, maka sesuai dengan definisi lambda itu sendiri, maka kita bisa tuliskan jadi seperti ini, kan? Karena dia jadinya saling terikat satu sama lain. Anda tidak bisa hanya menentukan panjang segmen. Jadi Anda hanya katakan bahwa oke, saya akan bagi batang ini menjadi segmen-segmen yang sangat kecil. Ya. Tetapi pada saat yang sama time step-nya itu besar. Nanti kalau seperti itu lambda lebih kecil dari setengah ini bisa jadi tidak terpenuhi. Ya, jadi couple dia.
delta X-nya berapa, itu akan menentukan maksimal delta T-nya berapa. Ataupun sebaliknya, kalau Anda perlu delta T yang cukup teliti, maka delta X-nya juga minimal berapa. Gitu, kira-kira. Ya, jadi dia terhubung antara delta T dan delta X. Tidak bisa ditentukan secara terpisah. Satu hal lagi yang perlu diingat, hubungan antara delta T dan delta X itu tidak linear, tapi dia kuadratik. Jadi, sebagai contoh ya, katakanlah lambdanya itu sudah diset supaya dia sama dengan 1/4 ya. Jadi 1/4 ini sama dengan K delta T delta X kuadrat. Ya. Nah, tentu kemudian sekarang katakanlah kita ingin lebih teliti. Jadi node-nya yang kita hitung lebih banyak. Kalau katakanlah tadi misalnya node-nya cuma 4 interior node-nya, sekarang node-nya mau kita bagi lagi menjadi 8. Kan lebih teliti tuh. Distribusi temperaturnya kita bisa dapatkan di titik-titik yang lebih banyak. Kalau delta X-nya sekarang, kan tadi kita bagi 2 berarti ya. Kalau delta X-nya sekarang kita bagi 2, ya, maka supaya ini tetap sama, delta T-nya harus kita bagi menjadi 4. Ya, karena dia kuadratik. Ini setengah kuadrat jadi kan 4. Ya, ini nanti jadi bisa dicoret sama dengan K delta T delta X kuadrat. Jadi tetap 1/4. Tetapi sekarang perhitungannya tentu jadi lebih banyak. Ya. Yang saya ingin ilustrasikan di sini adalah sekali lagi hubungan antara delta X dan delta T itu tidak linear. Jadi kalau delta X-nya kita bagi jadi 2, tidak serta-merta delta T-nya jadi 2. Tidak, tapi untuk memastikan bahwa lambdanya itu tetap memenuhi kriteria yang sudah kita set, misalnya sama dengan 1/4, maka kalau delta X-nya kita bagi 2, karena dia kuadratik, maka delta T-nya harus dibagi jadi 4. Jadi sekarang alih-alih perhitungannya hanya ada 4 kalinya, sekarang perhitungannya ada 8 kalinya. Gitu jadi. Jadi itu harus diingat ketika kita menentukan berapa banyak node yang mau kita hitung, berapa besar time step yang mau kita hitung. Kira-kira demikian dalam penentuan lambda dan hubungannya dengan delta T dan delta X-nya. Kemudian limitasi yang kedua yang juga sangat penting dapat dilihat dari grid yang kita gunakan ini. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, ini kan selalu kalau saya mau hitung ini ya dari 3 ini dari 3 ini dan seterusnya. Kemudian step selanjutnya ya, ini berarti dari 3 ini dari 3 yang ini, yang di ujung ini berarti dari 3 yang di bawahnya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa untuk mendapatkan temperatur yang di ujung ini, dia tidak butuh temperatur di sini, temperatur di sini, dan di sini. Di sini juga nggak butuh nih. Jadi dia cuma butuh informasi di dalam segitiga ini. Di luar segitiga ini dia tidak butuh. Tentu secara intuitif hal ini tidak akurat. Karena idealnya tentu saja temperatur di sini akan dipengaruhi oleh temperatur di sini dan di sini. Temperatur di sini tentu dipengaruhi oleh tetangganya, ya. Nah, ini salah satu limitasi dari metode eksplisit. Nah, metode selanjutnya yaitu metode simple implicit menghilangkan limitasi ini. Nah, perbedaannya antara metode eksplisit dan simple implicit paling mudah dipahami dengan melihat gambar ini. Ya, jadi
tadi kita sudah terangkan panjang lebar ya. Kalau metode eksplisit, temperatur yang ingin kita hitung adalah misalnya temperatur ini. Nah, temperatur ini kita hitung dari temperatur 3 yang di bawahnya ini. Ya. Kalau metode simple implicit, ini temperatur yang mau kita hitung. Nah, kita bisa menghitungnya dari 3 temperatur yang ini. Di sebelahnya dan di bawahnya. Ya, jadi limitasi tadi yang mengatakan bahwa kalau saya menghitung di sini, tetangga-tetangganya ini tidak mempengaruhi hasil perhitungannya, itu dieliminasi dengan menggunakan metode simple implicit. Karena sekarang kalau saya ingin menghitung temperatur di sini, maka ini pasti dipengaruhi sama temperatur-temperatur noda-noda tetangganya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, secara matematis, hal ini bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. Ya, ini di awal tadi, metode eksplisit ya. Ini awalnya, heat equation-nya, satu dimensi. Kemudian, do kuadrat T, do X kuadratnya kita tuliskan seperti ini. Sedangkan do T-nya kita tuliskan seperti ini. Nah, perbedaannya dengan metode simple implicit ada di sini nih. Kalau metode eksplisit, ini dihitung di indeks L. Sedangkan kalau metode simple implicit, ini dihitung di indeks L plus 1. Ya. Nah, kalau kita kembali ke gambar yang tadi, yang ini, sekali lagi, kalau eksplisit, ya T yang digunakan indeksnya L. Ya, ini berarti yang ini. Kalau simple implicit, kita gunakan TL plus 1. Ini berarti yang ini, dan ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita sederhanakan persis seperti tadi, kita ambil lambda itu sama dengan K delta T dx kuadrat. Maka sekarang kita bisa menyederhanakan persamaannya menjadi persamaan yang ini. Ya. Jadi sekarang ini persamaan umum yang kita gunakan untuk metode simple implicit. Nah, sekarang mari kita gunakan contoh yang sama dengan yang tadi. Batang 10 cm. Kemudian di ujung kiri itu di fix boundary condition-nya 100 derajat Celcius. Di ujung kanan 50 derajat Celcius. Kemudian batang ini kita bagi menjadi 5 segmen. Satu segmennya 2 cm sehingga ada 4 interior nodes. Dan time step yang kita gunakan adalah 0,1 second. Nah, ini kemudian kalau kita tuliskan persamaan simple implicitnya, maka dia akan mengikuti bentuk yang ini. Yang general. Ya. Nah, kemudian ini juga di buku dituliskan khusus untuk interior node yang pertama. Ya. Ini bisa dituliskan mengikuti bentuk yang ini. Ini sebenarnya sama saja dengan yang awal ini. Hanya saja karena node pertama ini tetangga dengan boundary condition-nya, maka boundary condition-nya ini ditulis dengan notasi yang ini. Ya, tapi sebenarnya sama saja. Nah, untuk interior node yang terakhir, ya yang ini kan juga punya tetangga boundary condition yang ini. Karena itu ditulis dengan term yang ini. Ya, jadi yang ini sekali lagi yang ini yang 100, yang ini adalah 50. Ya, tapi semuanya sebenarnya sama saja. Kalau kita konsisten mengikuti bentuk general ini, hasilnya akan sama nanti. Ini karena ada 4 node ya. 1, 2, 3, 4. Ya, maka kita bisa menuliskan
persamaan ini untuk keempat node tersebut. Lagi karena ada 4 persamaan jadi ya nanti, dan 4 tidak diketahui. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini langsung bisa kita selesaikan secara simultan. Nah, hasilnya vektor T ini adalah ini. Nah, ini bedanya dengan metode eksplisit. Kalau tadi metode eksplisit, kita bisa langsung tahu T1 duluan, T2, T3, T4, ya. Langsung kita bisa hitung. Kalau di metode simple implicit ini, T1, 2, 3, 4 kita dapatkan secara simultan. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, sekarang tadi kan untuk T0,1. Tentu berikutnya sekarang untuk T0,2. Caranya hasil yang ini ya, kita masukkan ke, sekarang dia jadi vektor yang di sebelah kanan. Ya, makanya ini sebenarnya sama-sama ini, cuma ini untuk yang interior node yang pertama ya, tentu berbeda karena ada pengaruh boundary condition yang di sebelah kiri. Sedangkan interior node yang benar-benar ada di tengah yang tidak punya tetangga boundary condition, dia tetap sama nih, 0,0406, ini juga sama 0,04059 ya, sama ya. Kemudian ini 0,0209 sama lagi, dan yang terakhir yang T14 ini sekali lagi harus kita modif mengkombinasikan dengan boundary condition yang ada di sebelah kanan sekarang. Karena itu ini angkanya berbeda. Nah, ini sekarang vektor ini yang sudah kita modifikasi balik ke sebelah kanan. Terus kemudian kita akan dapat vektor ini untuk T sama dengan 0,2 second. Ini hasilnya. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita ingin tahu yang 0,3 second, berarti kita akan menggunakan yang 0,2 second ini menjadi vektor yang ada di sebelah kanan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, metode simple implicit ini menghilangkan limitasi yang dimiliki oleh metode eksplisit. Karena metode simple implicit ini dia unconditionally stable. Jadi hasilnya akan selalu stabil. Ya, dan convergent. Tapi sekarang kekurangannya, ya, jadi tentu masih ada kurangnya ya. Kurangnya adalah dapat dilihat di gambar yang ini. Ini temporal difference-nya. Sekali lagi dilihat bab tentang diferensiasi numerik ya. Ini temporal difference-nya itu masih first order. Ya, yang temporal difference ini kan yang silang. Ya, hanya 2 data point. Jadi dia first order. Sedangkan yang spasialnya itu sudah second order. Ya, karena ada mungkin mudahnya kita supaya simple, ini ada 3 kan. Jadi dia udah second order, sedangkan yang temporal difference-nya itu masih first order. Tentu sekarang selalu pertanyaannya bagaimana kita bisa memperbaiki metode ini. Nah, untuk memperbaiki metode ini ada metode satu lagi, yaitu metode Crank-Nicolson. Ya, jadi di metode Crank-Nicolson ini dua-duanya baik spasial maupun temporal akurasinya sudah second order. Ya, ini kita lakukan dengan membuat sebuah dummy node di tengah ini yang garis putus-putus ini. Ini dummy node-nya. Nah, kemudian kita masih gunakan persamaan dote yang ini, yang sama dengan baik simple implicit atau metode eksplisit. Tetapi sekarang karena yang kita analisa adalah dummy node ini, bukan lagi node yang ini, maka persamaan ini sekarang menjadi centered difference, bukan lagi forward difference.
Ya, sekali lagi karena dia ada di tengah. Ya. Jadi sekali lagi, sekarang dia naik jadi center difference dan akurasinya tentu naik juga jadi second order. Nah, kemudian untuk D kuadrat do kuadrat T do X kuadratnya kita ambil rata-rata di sini dan di sini. Ya. Nah, jadinya begini. Di rata-rata. Nah, ini kalau kita substitusikan ya, ini dan ini ke persamaan heat equation yang awal tadi, terus kita rearrange, maka kita akan dapatkan persamaan yang ini. Nah, ini persamaan yang kita gunakan untuk membuat matriks seperti di metode simple implicit tadi. Prosedur selanjutnya sama, tapi sekali lagi perbedaannya ada di persamaan ini. Ini kalau saya bandingkan side by side ya. Kalau di metode simple implicit, do kuadrat T, do X kuadratnya yang ini. Kalau di Crank-Nicolson, dia rata-rata. Ya. Di metode simple implicit, do T, do T-nya juga sama. Ya. L plus 1 L dibagi delta T. Tapi sekali lagi, yang ini forward difference. Kalau yang ini center difference. Yang forward difference ini ordernya masih 1. Yang ini sudah second order akurasinya. Jadi sekarang dua-duanya baik untuk di spasial dan di temporalnya, maaf, untuk Crank-Nicolson ya, untuk di spasial dan di temporalnya dua-duanya akurasinya sudah second order. Kalau tadi di simple implicit di spasialnya second order, tetapi di temporalnya masih first order. Ya, jadi akurasinya naik. Tapi tentu saja sekarang persamaannya jadi lebih, Anda bisa lihat sendiri, lebih panjang dan lebih complicated untuk metode Crank-Nicolson. Nah, ini kemudian kalau kita gunakan contoh yang tadi, ya, sekarang tentu saja matriksnya jadi sedikit berbeda. Lebih banyak operasi yang dilakukan. Kita masih sama nih, bikin matriksnya, ada vektornya. Jangan lupa untuk interior node yang pertama dan interior node yang terakhir itu ada influence dari tetangganya, boundary condition yang di kiri atau di kanan. Nah, kemudian setelah Anda dapatkan vektor ini, Anda bisa maju ke time step selanjutnya. Ya, jadi ini kira-kira metode Crank-Nicolson ini seperti ini. Ini hasil untuk T 0,1, kemudian dia lanjut T 0,2 seperti ini. Oke, jadi Crank-Nicolson ini mengakhiri diskusi kita tentang metode finite difference ya, untuk menyelesaikan partial differential equation kelas parabolik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.